Shalom, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu diberkati dan dalam lindungan Tuhan ya. Terima kasih teman-teman yang udah lihat channel Pas Surakarta. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali lihat atau udah sering lihat tapi belum subscribe, di-subscribe ya supaya kita bisa sama-sama tumbuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, di sini kita mau kedatangan satu bintang tamu spesial. Kita mau kedatangan alumni SMA 6. Dulu pernah juga melayani di Pas Surakarta, cowok. Biar nggak penasaran kita mau langsung panggil aja ya. Freddy, yuk. Ya, shalom. Shalom. Nah, Waduh. ini Mas Gimana, Freddy Kak? nih, tuh. Kok bintang tamu ini? Gimana Kak kabarnya? Ya, puji Tuhan Putri, baik. Istri apa kabar? Istri juga baik, Mbak Ayu. Lah, Mbak Puji Ayu gimana? Tuhan. Kita Baik, ya. baik, ya. berdua baik, baik ya Put ya. Baik. Udah siap kan mau menikahnya? Amin. Ya. Nah, nah kita di sini penasaran ya Put ya. Iya. Sekarang Mas Freddy ini sekolah teologi teman-teman. Nah, terus juga padahal yang saya tahu dulu karena kami temenan dulu, waktu zaman SMA itu setahu saya senengnya pang-pangan. Ya, Senengnya ngeband. Ya, terus macem-macem, kadang berantem. Ya. Nah, itu mau konfirmasi bener nggak sih itu? Kalau dulu sih emang bener, nggak cuma SMA Mbak. Dari SMP pun saya suka gitu, suka pang, suka berantem, suka band-bandan. Wah, sejak Iya. dini. Sejak dini. Nah, ini terus gimana ceritanya kok bisa jadi Mas Freddy yang sekarang? Sempat melayani di PAS juga. Terus apa? Sudah jarang berantem. Kok bisa berbalik gitu? Ceritanya gimana sih, Mas? Ya itu karena kasih karunia Tuhan Yesus sih. Menurut saya karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Lah, itu sampai di titik apa ya? Kapan momen dimana Mas Freddy itu akhirnya berbalik? Kapan momen dimana akhirnya Mas Freddy merasa, wah, aku harus berubah nih? Berubah jadi apa? Power Ranger. Power Ranger. Jadi gini, memang dulu awalnya saya bukan dari orang yang bisa dikatakan baik-baik ya Mbak. Teman-teman tahu sendiri kan, anak pang itu kayak gimana penilaian orang terhadap anak pang. Terus yang anak-anak yang suka berantem dan sebagainya. Guru-guru pun taunya saya dulu juga bukan orang yang baik. Bahkan kalau sampai sekarang saya ke SMP atau ke SMA, mereka taunya wah Fajar ya apal loh gini padu ya. Terkenal sangar, troublemaker dan sebagainya. Ya seperti itu saya dulu. Dan puji Tuhan ketika Tuhan Yesus menjamah saya waktu itu terima Yesus. Gimana ya? Kalau dibilang seketika berubah ya enggak ya Mbak. Itu semua kan butuh proses. Kita tahu sendiri bahwa kita kalau sudah terima Yesus, kita pasti akan pikul salib. Dan itu bisa dikatakan berat. Apalagi saya yang basicnya dulu orangnya keras, anak pang dan sebagainya. Suka berantem apalagi. Dengar selintingan-selintingan seperti itu, benar-benar ini, apa ya, melatih kesabaran saya. Seperti itu. Meskipun saya sudah terima Yesus, saya bisa dikatakan sudah ikut Tuhan, tapi kan kesabaran saya, kedagingan saya masih terikat ya enggak? Iya. Nah itu kadang yang masih dongkol lah istilahnya. Dulu awal-awal seperti itu. Ketika awal-awal saya terima Yesus masih sering seperti itu godaannya. Nah, apa yang membuat akhirnya apa ya, Mas Freddy ini bertahan? Oh, aku tetap mau pikul salib. Aku tetap mau ikut Yesus di tengah kondisi yang banyak orang yang mungkin ngomong ke Mas Freddy, lu tuh nggak bisa berubah. Kamu itu Benar. troublemaker. Ya. Kamu itu kamu paling berubah cuma 1-2 bulan. 1 bulan 2 bulan. Nah, ya, itu biasa, itu kadang sering terjadi. Mas Ya. Freddy ngalamin juga nggak? Ya saya ngalamin Mbak. Waktu saya terima Yesus itu kan saya terus kemudian memutuskan kan, saya berkomitmen untuk benar-benar ingin meninggalkan kehidupan saya yang lama. Ya nggak? Karena orang yang benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan Yesus, ini saya ngomong yang orang yang benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan Yesus ya, itu dia akan apa ya, pengen bertahan dalam kasih Tuhan gitu loh. Nggak mungkin dia mau balik lagi.
ke masa lalunya yang kelam. Dia pasti akan mempertahankan bagaimana caranya dia bisa merasakan cinta kasih Yesus, bahkan kalau bisa nge-share ke orang lain, memperkenalkan Tuhan Yesus itu bagaimana, ya kan? Kalau saya dulu menghadapi orang-orang yang ngomong seperti itu ya, saya cuma ketawa aja, Mbak. Sakit hati kerasa nggak Mas? Ya sakit hati tentunya ada. Maksudnya gini, wong kita mau berubah ya enggak? Saya mau berubah kok malah digituin, intinya seperti itu. Saya dulu yang bilang kayak gitu malah teman-teman yang gimana ya? Dia yang bergerak dalam bidang rohani lah istilahnya. Dia yang suka persekutuan dan sebagainya malah ngejat seperti itu. Tapi kok akhirnya bertahan itu loh. Ya itu karena kasih karunia sih Mbak menurut saya. Nah, apa namanya, ketika proses bertahan itu jatuh bangun Iya jatuh banget banget. jatuh bangun Ah, banget ya. Nah, itu. Terus apa namanya, di sepanjang perjalanannya hidupnya Mas Freddy nih. Wesik. sepanjang jalan Kita kehidupan. sepanjang jalan kenangan Iya, ya. iya. Nah, ketika pikul salib, apa hal paling berat yang mungkin pernah Mas Freddy rasakan dan Hmm, bagaimana pertolongan Tuhan itu menurut Mas Freddy itu kayak kerasa banget. Wah, ini kalau kayak Tuhan Yesus tuh kalau nggak ada Tuhan tuh nggak bisa apa-apa banget gitu. hmm. Itu di momen seperti apa sih Mas, mungkin bisa Iya, diceritain sama teman-teman yang mungkin sekarang juga ngalamin pergumulan yang sama, mungkin teman-teman juga mungkin lagi pas ada merasa kok aku diginiin ya gitu. iya. Aku kan mau berubah, aku kok diginiin ya. Supaya kita bisa bertahan dalam omongan-omongan yang seperti itu ketika kita mau berubah jadi lebih baik itu gimana? Iya, kalau seperti itu pengalaman saya Mbak ya. Ketika kita sudah berkomitmen untuk berubah, maksudnya kita berkomitmen untuk eh, kita kan udah terima Yesus nih, kita pasti inginlah hidup kita nggak kayak dulu lagi. Meskipun banyak itu tadi, cacian, makian, terus orang yang menyepelekan, itu pasti ada. Dan kalau saya pribadi dulu lebih ini sih mendekatkan diri sama Tuhan sih. Kan kita tahu sendiri kalau kita istilahnya berharap sama manusia ya enggak. Saya dulu juga berharap sama manusia. Wah, saya udah terima Yesus nih, saya berubah. Saya pengen punya satu teman yang dia bisa apa ya mendukung saya dan sebagainya. Tapi kenyataannya ketika saya eh, udah terima Yesus, banyak orang yang ngomong berubah, dia malah nggak suka sama saya itu. Saya dibilangin wah sok rohani lah, sok inilah, sok itulah seperti itu. Jadi emang benar-benar kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Kalau saya ya jalannya ya ketika seperti itu saya mending diem. Kalau dulu tak cari orangnya, yang ngomong siapa pukul ya enggak. Kalau dulu waktu SMP SMA sebelum terima Yesus seperti itu. Tapi kalau sudah terima Yesus ya yang namanya manusia emang seperti itu, ya kita larinya sama Tuhan aja. Kalau kita ngadu sama Tuhan Yesus, kita pasti diberi kekuatan sama Tuhan. Nggak mungkin nggak. Ya, Nah, apa namanya, sharing-sharing kan ya. Ini kita kan sharing-sharing ya, Bang. Kan mungkin teman-teman juga banyak yang ngalamin dari keluarga sendiri. ya, ya, Nah, itu kan dari luar. ya, Kita ngobrolin dari tadi dari luar. ya. Dari internal keluarga, melihat Hmm, Mas Freddy yang akhirnya terima Yesus, melihat Mas Freddy yang akhirnya berubah. hmm. Orang tua gimana? Kerasa nggak? Atau mungkin kok anakku jadi gini ki ya? Atau mungkin Nah, seperti apa gitu? Responnya orang tua gitu seperti apa? kalau berbicara tentang keluarga emang ini bagi saya itu berat ya Mbak ya. Bisa bikin nangis ya enggak. Mewek. Maksudnya gini, saya dulu SMA itu kan keras. Saya sempat punya kepahitan sama bapak saya. Bahkan saya sempat pedang-pedangan dan teman-teman pun tahu saya berantem sama bapak saya itu sampai sama-sama pegang pedang gitu kan. Dan itu bikin saya apa ya? Menyesal. Penyesalan terbesar saya seumur hidup. Untung waktu itu
saya dan bapak saya masih sama-sama hidup gitu. Kalau enggak, ya. Tapi itu dulu sih waktu saya belum terima Yesus. Tapi ketika sudah terima Yesus, ya puji Tuhan, ketika bapak saya, ibu saya lihat saya gitu, apa ya? Mereka itu udah nggak menyepelekan lagi kayak dulu gitu. Kalau dulu waktu saya masih suka pang-pangan dan sebagainya ya kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak. Dan puji Tuhan, bapak saya ketika melihat saya seperti itu, dia mulai tergugah hatinya itu. Sedikit-sedikit saya kenalkan sama Tuhan Yesus. Karena kan basic bapak saya itu ya emang Kristen sih. Tapi dulunya kan dari Muslim kan. Kemudian Kristen setelah menikah sama ibu saya. Tapi jarang ke gereja waktu itu. Kalau ke gereja, kalau diajak ke gereja itu pasti bilangnya, "Oh, aku ibadah ning omah wae, ndongake saka omah, karo njaga omah," seperti itu. Tapi ketika saya eh, mengenalkan Tuhan Yesus sama beliau, dan puji Tuhannya bapak saya udah terima Yesus gitu kan. Sudah dibaptis, sudah terima Yesus gitu. Terus melihat perubahan yang seperti itu, bapak juga pengen kenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Kan sekarang ini saya udah nikah nih. Kalau dulu sebelum nikah jarang lah saya tahu bapak saya di rumah seperti apa gitu kan. Tapi setelah saya menikah ini, adik saya malah yang ngomong sama saya, "Wah, bapak sekarang kalau pagi dengarnya musik rohani mas, sama khotbah-khotbah di radio kayak seperti itu. Terus nanti kalau eh, hari Minggu kayak gitu kan, sekarang bapak saya kerja kalau hari Minggu, kalau dulu kan enggak. Itu malah yang ngoprak-ngoprak, maksudnya yang nyuruh adik saya pergi ke gereja itu malah bapak saya gitu. Jadi ya puji Tuhannya, mungkin apa ya, bapak saya melihat eh, perubahan yang saya alami, terus beliau juga ingin anak-anaknya yang lain, terutama adik saya itu bisa mengikuti. Ya, itu kasih karunia Tuhan Yesus juga sih. Oh, Ya jadi kalau satu rumah diselamatkan kan seisu rumah akan amin. diselamatkan juga kan. Nah, Nah, iya, benar banget. Nah, buat apa? Ini terakhir, ya, apa bukan saran. Ya, nasihat lah. hmm, Pesan-pesan buat teman-teman adik-adik kita di PAS. Buat apa? Adik-adik yang mungkin sedang dalam pergumulan ya, atau adik-adik yang mungkin baru lahir baru. ya. Ada pesan-pesan nggak buat adik-adik supaya kita saling menguatkan gitu loh, satu sama yang lain. Ya pesan-pesannya buat adik-adik sih lebih ini, mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Ya enggak? Kita bangun pribadi sama Tuhan itu lebih serius. Jangan sampai kita berubah itu cuma pengen dilihat orang, wah kayak wis berubah dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kita benar-benar tulus dari hati. Kalau cuma pengen dilihat orang, itu nanti kayak tadi, kalau datang cacian makian, saya yakin bakal balik lagi ke kehidupan yang Gugur. lama. Nah, kalau benar-benar serius dari hati, kita bangun pribadi sama Tuhan ya, hubungan pribadi sama Tuhan gitu kita bangun. Saya yakin itu mau omongan manusia seperti apa, kalau kita udah berpegang teguh sama Tuhan Yesus, gak bakal goyah. Seperti itu, Mbak Ayu. Nah, itu tadi pesan dari Mas Freddy Ya, buat teman-teman yang apa sedang dalam proses berubah, ya Put ya. ya, Buat teman-teman yang sedang mungkin baru aja lahir baru atau sedang proses bertumbuh atau sedang punya pergumulan, pesannya Mas Freddy tadi mendekatkan diri sama Tuhan. Bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Karena manusia mengecewakan ya Mas ya. Ya. pasti. Pasti manusia mengecewakan, tapi Tuhan Pasti. nggak pernah mengecewakan kita. Ya, ada amin kan? Amin. Nah, itu tadi sedikit sharing dari Mas Freddy, alumni SMA 6 Surakarta. Buat teman-teman yang pengen sharing atau didoakan atau pengen sekedar cerita tentang cinta kasih Tuhan, boleh banget hubungi nomor di description di sini, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh bareng sama Tuhan. Sekian SG hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Tuhan Tuhan Yesus berkati. berkati.